Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga di hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat, yang mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya krisis yang menimpa umat manusia adalah bagian dari ujian yang Allah tetapkan kepada mereka, termasuk halnya masalah rezeki. Sebagian manusia ada yang dilapangkan rezekinya, dan sebagian lagi ada yang dibatasi oleh Allah. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, bahwasanya lapangnya rezeki adalah bagian dari akibat, dan tidak ada akibat melainkan adanya sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita sebab-sebab agar rezeki kita itu dilapangkan. Sebab yang pertama dan utama ketika seorang hamba ingin dilapangkan rezekinya, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagian manusia ada yang menginginkan hidupnya bahagia, akan tetapi ada kalanya dalam waktu yang bersamaan mereka menjauhi sumber kebahagiaan itu sendiri. Sumber kebahagiaan itu tiada lain ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya,
Allah berkata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menurunkan keberkahannya, baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karenanya selama seorang hamba dia menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya, maka selama itu Allah akan melapangkan rezekinya. Kemudian sebab yang kedua, jemaah sekalian, ketika rezeki kita ingin dimudahkan, ingin dilapangkan, hendaknya bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Di antara sebab penderitaan umat manusia tiada lain karena mereka menggantungkan kehidupan kepada sesamanya. Rakyat menggantungkan kehidupannya kepada pemimpinnya. Istri menggantungkan kehidupan kepada suaminya. Anak menggantungkan kehidupan kepada orang tuanya. Makin bergantung kita kepada manusia, makin jauh kita dari sumber kebahagiaan. Tapi beda halnya mereka yang bergantung dan bertawakal kepada Allah. Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan lapangkan rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana yang Allah berikan kepada burung. Tabdu khimason wa taruhu bitonan. Burung ketika di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dan dia pulang di waktu sore hari dalam keadaan kenyang. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan lapangkan rezekinya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara sebab dilapangkannya rezeki yang ketiga yaitu berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa yukhlifuh." Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan ganti. Pertanyaannya, yakinkah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan pahala yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya? Unfik kata Allah dalam hadis qudsi. Infakkan harta kalian, aku yang akan menggantinya. Tapi sayangnya sebagian orang ketika berinfak, dia menganggap harta yang keluar adalah harta yang akan berkurang. Infak itu dianggap pengeluaran, padahal infak yang kita keluarkan baik sedikit atau banyaknya itu adalah investasi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam kenyataan pun kita melihat barang siapa yang menginfakkan hartanya, barang siapa yang dermawan dalam kehidupannya, Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebab yang keempat di antara hal yang bisa menyebabkan lapangnya rezeki seseorang ialah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba itu dia dijauhkan dari rezekinya akibat dosa yang telah dilakukannya. Kalau dosa menjauhkan hamba dari rezeki, maka ketaatan akan mendekatkan hamba kepada sumber rezeki.
ampunan Allah Subhanahu wa taala akan mengundang rezeki baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari permukaan bumi. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya, beliau berkata yang perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada kaumku, mintalah ampunan kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan Allah pun akan memperbanyak harta anak-anak. Allah akan menjadikan sungai-sungai yang mengalir dan kebun-kebun yang bisa kalian nikmati buah-buahannya. Dan hal itu bisa kita dapatkan semua jemaah sekalian dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan waktu yang paling utama untuk beristighfar tiada lain ialah di waktu sahur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur hamba Allah senantiasa memperbanyak istighfar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sehari taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Makin banyak beristighfar, insya Allah urusan kita dimudahkan dan rezeki kita dilapangkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagian besar manusia mereka bersemangat mencari rezeki yang sifatnya materi. Padahal di sana ada rezeki yang sifatnya maknawi, yang jauh lebih bernilai dan berharga dari rezeki yang sifatnya materi. Apa saja rezeki yang sifatnya maknawi, di antaranya ialah rasa syukur, memiliki pasangan yang salih, dikaruniakan anak-anak yang baik, mendapatkan sumber rezeki dari yang halal, kemudian diberikan semangat untuk menuntut ilmu, diberikan umur yang berkah. Itu rezeki yang sifatnya maknawi. Nah, kalau misalkan orang dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kemudian anak yang solih, maka tingkatan harta itu yang paling bawah. Sedangkan rizki yang paling tinggi kedudukannya ialah anak dan keturunan yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita, memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, memudahkan urusan kita dan melapangkan rezeki kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin.
ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة